Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Rusdavina Romauli Siregar dari TI 4203 dengan NIM 12011802488 akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester Statistika Industri. Berikut adalah soalnya. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut adalah tabelnya. Yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C, hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Yang E, tentukan proporsi variansi pada tabel Y pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Berikut adalah jawabannya. Seperti yang dapat dilihat dari soal pertama, yaitu buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Jadi berikut adalah tabel scatter plotnya dengan memasukkan angkanya. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y, yaitu menentukan X1, Y1, X1 min rataan X, X1 min hasil dari ini dikuadratkan, kemudian Y1 min rataan Y, Y1 dikurang rataan Y kuadrat, lalu X1 min rataan X dikurang Y1 min rataan Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y dengan perhitungan sebagai berikut. Rataannya didapat dari jumlah nilai X dibagi dengan jumlah X-nya, lalu jumlah seluruh nilai Y dibagi dengan jumlah Y-nya. Didapatkan X bar adalah 37,375 dan Y bar adalah 20,875 dengan koefisien korelasi dengan rumus R sebagai berikut, dengan hasil sama dengan min 0,95. Dengan di atas didapat bahwa nilai dari koefisien korelasi mendekati min 1 yang mengindikasikan terdapat hubungan linear negatif yang kuat antara dua variabel. Kemudian yang C, menghitung intercept dan slope-nya. Dengan rumus intercept yaitu A sama dengan Y min BX atau sigma Y per N dikurang B sigma XN. Menggunakan rumus yang ini, jadi saya menghitung dapatnya 43,3. Lalu B dengan rumus sebagai berikut, B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Hasilnya adalah min 0,60. Kemudian menghitung SXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma dari X dikuadratkan per N, yang dapat hasil yaitu 711,875. Kemudian SYY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N, sama dengan min 427,63. Kemudian SST sama dengan SSY, lalu SSR sama dengan BXXY sama dengan 256,875. Rumus dari SSE yaitu SSY dikurang BXXY sama dengan 30. MSE sama dengan SSE dibagi N dikurang 2, yaitu 30 dibagi 8 dikurang 2 sama dengan 30 per 6 dengan hasil 5. Kemudian menghitung S dengan akar SSE dibagi N dikurang 2 sama dengan akar 30 dibagi 8 dikurang 2, dengan seperti di atas diakarkan yaitu 2,24.
Kemudian SB sama dengan S dibagi akar X SXX dengan 2,24 dibagi akar 711,875 dengan hasil 0,084. Kemudian yang D dengan soal taraf seperti soal ini, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf 5%. Jadi pertama-tama menentukan H0 dengan beta sama dengan 0, pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan tidak ada. Lalu yang kedua menentukan H1 dengan beta tidak sama dengan 0, yaitu ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan. Ketiga, menentukan statistik uji dengan menggunakan uji T, yaitu kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel. Dengan T sama dengan A dikurang A0 dibagi akar sigma X kuadrat dibagi N S X X sama dengan min 7,17. Kemudian kita pada taraf nyata A dan V sama dengan N-2 dengan daerah kritis dengan pengujian dua sisi untuk nilai T2 di N-2 yaitu T 0,025 dibagi 6 sama dengan 2,447. Kesimpulan yang didapat yaitu terima H0 karena T sama dengan min 7,17 kurang dari 2,447. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan tidak ada. Kemudian yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Yang E, proporsi dari variasi Y, R kuadrat sama dengan 0,9 atau sama dengan 90%, yang menjelaskan 90% proporsi keragaman nilai peubah Y, yaitu konsumsi bensin, dapat digambarkan oleh peubah X, yaitu bobot mobil, melalui hubungan linear dengan sisa, yaitu 10%. Sekian jawaban dari soal nomor 2 ujian akhir semester Statistika Industri. Terima kasih atas perhatiannya.